Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Syekh Ibnu Athaillah Ar-Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudil zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, yaitu rasa berharap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Kata ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah, seseorang gagal atau melakukan dosa, karena ar-raja lebih menyifati orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk takarrub ilallah. Kalimat wujud zalal artinya segala wujud yang akan hancur adalah alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud al-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berharap akan rahmat Allah, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar ataupun amal yang kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas rojak harap kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya,
karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu Allah Ta'ala. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti itu, terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, lalu ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semuanya dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya qudratullah atau qudrat Allah Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan, tidak ada yang memberi dan yang bisa menolak melainkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedangkan hakikat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar kita hanya bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.